Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalu ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Itu sudah diutus berkata kepada mereka yang isinya, apakah seandainya datang kepada kalian dengan sesuatu yang lebih menunjukkan dari apa yang kalian jumpai bapak-bapak kalian berada di atasnya. Ini yang disampaikan ini ya lebih mendapatkan petunjuk daripada apa yang bapak-bapak kalian berada di atasnya. Jangankan perkara syariat, ya seperti tadi Ana gambarkan. Dulu orang melahirkan tali usus itu dipotong dengan apa? Bambu, seret, tajam tuh, sunat pakai itu juga. Nah sekarang ada teknik yang lebih memudahkan, lebih aman, lebih steril, dan terbukti kan tingkat keselamatan melahirkan dengan alat-alat modern itu lebih baik daripada dulu. Nggak mau kalian ikuti juga? Kalau nggak mau sini biar aku pukulin pakai sendal kepalanya itu. Kenyataannya kan dia ikuti. Tapi kalau bicara syariat nggak mau. Nggak lah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Masa resepsi pernikahan nggak boleh pakai keyboard? Bapak kita aja joget-joget dulu. Semalam suntuk lagi. Masa sekarang nggak boleh? Apa ini? Dulu kita bergembira, laki-laki perempuan joget bersama. Sekarang dia bilang, wah, nggak boleh, ikhtilat haram. Sesat ini. Kalah, sorry lah ya. Anak sorry lah. Kalau agak ngerti bahasa Arab sedikit afwan. Nggak bisa anak ikuti. Sorry bro. Ngeri kali ente ya, terlalu kaku, lebay. Joget-joget biasa kok. Walaupun lebih mendapat petunjuk, nggak peduli. Itulah rusaknya akal. Karena apa? Coba antum pahami. Karena apa mereka rusak? Karena kalimatul hizbiyah, karena kalimat tahazzub ini lebih parah daripada kanker nih. Orang kalau sudah terkena penyakit hizbiyah, wah mati lah, udah mati akalnya, mati semua, mati hatinya. Kalah AIDS saja masih ada tempo matinya. Kalau ini mati agamanya udah tinggal dia jalan kayak apa? Daging dan tulang belulang yang masih bernapas sajalah. Jalan sana sini. Hakikatnya hatinya sudah mati, dan jasad itu menjadi kuburan buat hatinya. Karena apa? Karena penyakit hizbiyah. Nah, kalaulah kita tahu begitu, maka mulai sekarang kalau ada orang yang punya konsentrasi yang tinggi terhadap perkara hizbiyah ini, itu berarti orang baik. Jadi kalau ada seorang syekh misalnya, cara mengucapkannya jangan syekh saja, syekh. Kalau udah saking banyaknya ilmunya. Memang manusia itu paling sukanya itu perkara yang mudah-mudah saja. Disuruh belajar enggak mau, disuruh meneliti enggak mau. Maunya taklid, ta'assub, itu yang dia inginkan. Dia nanya sama syekh, "Ya syekh, bagaimana hal si fulan? Keadaan si fulan bagaimana?" Dijawab sama syekhnya, "Sibukkan dirimu mengurusi surgamu. Gak usah sibuk ngurusin orang, urusi amalan ibadahmu." Taib, ini jawaban apa coba? Justru kita ingin menyelamatkan agama agar tidak minum atau mengambil ilmu dari orang yang salah. Sebab itu memberikan pengaruh kepada surga neraka seseorang. Ini kan jawaban-jawaban tidak ilmiah ini. Kenapa? Ada beberapa fitnah yang membuat orang itu mudah jatuh kepada hizbiyah. Salah satunya cinta kedudukan. Dia bahagia kalau melihat orang banyak berkumpul. Dia lupa bahwa yang sebenarnya yang harus dia lakukan adalah menyampaikan kebenaran. Itu tugas dia dalam hidup. Walaupun sedikit orang yang menerimanya, enggak masalah. Yang penting kemurnian terjaga. Yang diperintahkan Allah kepadanya adalah menjaga kemurnian, bukan sibuk menghias-hiasi ucapannya ini misalnya. Tayyib amal uslu al-layyin fi da'wah hadha muqaddam. Adapun metode lemah lembut dalam berdakwah ila Allah azza wajalla itu lebih dikedepankan jika itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, kallam bil haq. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Khalas. Mereka berkata, sesungguhnya kami dengan apa yang kalian diutus dengannya, orang-orang yang tak percaya. Kafirun itu orang-orang yang enggak percaya. Enggak percaya kami biar dia jujur macam mana pun, tidak percaya.
bagaimanapun dia baik tidak percaya. Kenapa? Karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Yang anak mau ustadz itu bisa kami sindir. Kalau kami bilang ustadz bikinlah ceramahnya kayak gini, yang kami suka itu yang kayak gini. Ini ustadz cerita akidah, tauhid, itu semua kena sama kami. Kamilah pelakunya. Terus ya janganlah cerita itu, kita enak-enak aja lah. Sambil makan-makan kue, makan-makan nasi goreng, tendang aja makanan itu kalau itu jadi sesuatu yang merubah kita dari menyampaikan kebenaran. Ala takhafullah, enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dai-dai ahlul bid'ah itu seperti itu. Mubtadi'un itu seperti itu. Mereka membantu untuk kesesatan. Mereka enggak punya dalil untuk hujahnya. Sama saja kita kalau kita bilang bersisi terkait masalah video, foto dan selainnya, enggak punya dalil mereka untuk membenarkan perbuatannya. Tetapi hawa nafsu yang dijadikan tolak ukur. Ya gimana? Orang di desa-desa itu loh gak dengar. Antum itu kayak mau aja ke sana. Loh, siapa yang bebani anak harus pergi ke sana? Salaf sampai berkata al-ilm yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi kalau mudah, la yukallif nafsi hatta Allah azza wa jalla ya'muruni an ukallim nafsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walakin arghab, para ulama, para duat mereka berkeinginan senang agar manusia di daerah-daerah terpencil itu mendapatkan keterangan agama. Tetapi semua dilakukan biqadril istita'. Apakah semasa Rasulullah SAW hidup satu dunia ini semuanya menjadi muslim? Apa pernah ada satu dalil yang menerangkan Rasulullah SAW meninggalkan Madinah selain untuk perang, pergi berdakwah, bahkan Makkah? Tapi tidak, begitu para pemimpin-pemimpin kabilah itu datang ke Makkah untuk berhaji, Rasulullah mendatangi mereka. Karena itulah muasalah yang mudah untuk Rasulullah SAW menyampaikan perkara agama kepada mereka. Kita alhamdulillah sudah ada tempat ini. Manusia mau datang dari kota Medan kemari itu bukan jarak yang jauh. Dahulu ada orang yang mencari hadis 2 bulan dia melakukan perjalanan untuk satu hadis. Wa antum ya akhwan barakallahu fikum ansahtukum wa nafsi an najtahid fi talab al-ilm. Terkhusus ikhwan-ikhwan yang tinggal dekat di sini. Mereka sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mudah daripada selainnya. Antum enggak lihat sebagian ikhwah kita bersungguh-sungguh untuk membuat radio ini dan semisalnya, tujuannya agar dakwah sampai ke sana. Wa anta amamak. Ini semua di depan antum semua. Wa tukhalliha kada? Aina syukur?